Innallahi atqakum Innallaha alimun hakim. Adam dan Hawa. Kemudian kami bilah supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling kaya, ya kan? Ya, bukan yang paling cantik, yang paling ganteng tidak, tapi yang paling takwa. Ya, itu artinya kedudukan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Maka ajaran tauhid la ilaha, ya, tidak ada yang melebihi Allah. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Karena itulah Islam ini yang paling sukses membebaskan manusia dari perbudakan. Dulu kan Islam bukan hanya Islam, ya, semua dunia ini dilanda dengan perbudakan. Manusia yang kuat menguasai yang lemah. Ya. Dan itu sudah berakar tunggang di masyarakat dunia. Ya. Kalau hidup keturunan budak selamanya dari budak. Ya. Susah untuk merubah. Maka Islam dan ajaran egaliter ini mampu, ya, membersihkan perbudakannya, bisa menghamba kepada Allah. Nah, dengan ajaran ini juga, ya, tadinya dimerdekakan dia malah lebih jadi budak saja. Ya. Tapi dengan ajaran ini maka dia sadar, ya. Jadi menyadarkan para budak, ya, waktu kedudukannya sama. Itu dengan kalimat tauhid, ya. Nah, ini ya senantiasa ditanamkan ke dalam jiwa kita. Ya. Tasawuf mengajarkan ini, ya. Nah, MPTT mengajarkan apa? Oh, ya. Ya, zikir 1000, ya. Ya, saya kurang bisa menyebutnya 1000, ya. 1000 itu 1000, ya. Kalau bahasa dia suhu itu 1000, ya. Supaya lebih tertanam. Ya, la ilaha illallah yang berhak disembah. Ini saya mengutip bukunya Abu Yasir Haji Amran Wali Al-Khalidi yang berjudul Ajaran Tasawuf Kesufian. Di jilid 1 halaman 12 beliau jelaskan tentang la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Apa artinya? Agar kita itu menyembah Allah dengan akidah dan hukum syara yang benar. Inilah pengamalan Islam, ya. La ma'budu illallah. Kemudian yang kedua, la maqsudu bihaqqin illallah. Ya. Ini agar kita hadir hati kita, ya, kepada Allah. Ini yang dinamakan iman, ya. Tadi Islam. Kemudian la maujudu bihaqqin illallah. Ini agar tajalli itu penuh, ya. Ya. Kalau kita ada tajalli, ada tahalli, ya. Jadi kalau tajalli itu penuh, ya. Rabi'ah Adawiyah ketika ditanya, wahai Rabi'ah Adawiyah, bencikah engkau kepada syaitan? Kata Rabi'ah Adawiyah, saya tidak benci kepada syaitan karena hati saya penuh dengan cinta. Nah, itu luar biasa, ya. Tidak ada benci lagi, kenapa? Penuh dengan cinta, ya. Nah, inilah maujud bihaqqin illallah. Inilah wujud pengamalan daripada, ya, ihsan. Nah, ihsan apa, ya? Di dalam hadis itu kan anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa juga yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, inilah menyebabkan semakin baik tingkah lakunya, ya. Alhamdulillah kita bersyukur ini ada orang tua kita, abuya kita yang memperjuangkan ini, ya. Ya. Jadi kita nggak kenal tasawuf, kan. Nah, maka saya dulu memang tasawuf itu berat, ya. Tadi
pagi Tuan Guru dari Malaysia mengatakan luar biasa perjuangan belajar. Jadi diajarkan dulu. Ya, karena kedewasaan itu juga namanya mempengaruhi ya. Nah, tapi tidak harus 40. Ya, sejak muda itu bagus. Ya. Nah, sehingga kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya, manusia yang berakhlakul karimah, ya kan? Sesuai dengan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Menjadi warga negara yang baik, ya. Itu harapan kita. Dan pada akhirnya kita semua akan kembali menghadap Allah. Harapan kita dalam keadaan husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, telah kita ikuti tadinya kajian hari ini bersama Pak Doktor. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Ibu ada tanya jawab. Kami persilahkan 2 orang pada sesi ini, tapi kami mohon dengan singkat dan padat mengingat waktu. Pertama kami persilahkan kepada ada Pak Jamil dan ada Wali Munas. Jadi pertama pada Pak Jamil lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Yang kami muliakan, Abuya, Tuan Guru, para profesor, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya langsung saja kepada persoalan. Seingat kami, MUI itu tugasnya adalah memberikan edukasi, memberikan jalan keluar, memberikan pemahaman. Abuya, di samping Abuya ada sanak famili kami, ada Bang Osman, Ketua MPU. Ini Bang, beliau ini famili saya Abuya. Diam-diam kita berikan semangat, dan juga tidak mungkin mulai acara dan sampai sekarang banyak lemon yang masuk kepada Ketua MPU. Tapi kita doakan Ketua MPU Aceh Sikil ini sehat walafiat. Karena beliau sampaikan yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Begitu Ketua, walaupun Ketua tidak bilang sama saya, tapi bahasa tubuh dapat saya rasakan. Itu bagian dari ilmu Abuya. Kedua, Kementerian Agama yang hadir pada malam hari ini. Kelakuan kita bukan buta airnya, tapi saya harus laporkan ini. Karena saya ditugaskan sebagai gubernur dan naik pangkat menjadi panglima untuk menyampaikan kebenaran. Ini apa ya? Dan orang Abuya berarti tak ada benar. Mewakili Kementerian Agama, ketika saya kemudian ulama dari Malaysia didampingi oleh Wali Jakarta bertemu dengan yang namanya Ketua MUI, maka kami bercerita di sana tentang pembatalan pusaka petunjuk oleh MUI Sumatera Utara. Beliau sampaikan bahwa ini tidak boleh. Oh panitia. Apa alasan tidak boleh? Oh panitia hanya itu ini. Apakah ini sudah keluar? Ada kalimat Allah Muhammad diterangkan oleh guru besar dari Tekan enggak dia dari
menyampaikan bertemu kepada pemimpin-pemimpin di Sumatera Utara. Namun apa yang kami dapat Kemenak, yang kami dapat adalah menunggu 2 jam lebih, menunggu azan. Bukankah dalam Islam disampaikan muliakanlah tamu? Muliakanlah tamu. Saya ilmu agama kurang, Al-Ustaz, Profesor. Tapi ketika mereka memperlakukan ulama-ulama dari Aceh datang, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kitab Al-Jili tersebut tidak diterima dengan baik. Tidak diterima dengan baik. Siapa yang menerima? Sekretaris. Yang menyayat hati yang paling dalam adalah ketika diserahkan tidak boleh difoto. Nah, artis saja bisa difoto. Masa menyerahkan ini tidak difoto? Pemikiran saya adalah sebagai orang awam adalah muliakanlah tamu, silahkan duduk. Pertanyakan, undang apa kira-kira yang terjadi. Kemudian Kemenak, kami tidak diterima di kantor MUI tersebut, diperlakukan seperti bukan umat Islam lawannya. Mungkin Allah memimpin saya melakukan ini karena lanjutan persoalan yang mereka sampaikan bahwa mendesak fatwa agar MPTTI dibubarkan di Indonesia. Maka yang hadir ini ikhlas begitu. Kemudian walaupun tidak diperintah Abuya melalui Abi Syahal, kami berangkat ke Kementerian Agama tanpa ongkos. Itulah kalau wakil DPRD yang berangkat. Saya ini Bapak dan Ibu pimpinan DPRD Kota Sibolga sekaligus ketua Golkar. Perintah Abuya pada saat itu menjadi gubernur, saya masih minum teh manis. Abuya sampaikan pesan, Zamil Zubtumawi kita lantik malam ini menjadi gubernur. Masya Allah, apa yang terjadi di Allah? Apakah ini tanda-tanda tobat? Sampai saat ini Abuya belum ada tanda-tanda, belum ada pembicaraan Abuya pada kami. Kemudian kami meluncur Kementerian Agama bersama MPTTI di Jakarta. Disampaikan di sana Ketua MUI Aceh, MPU ya, MPU Aceh, disampaikan bahwa kami belum pernah mencabut izin organisasi, izin yang namanya ajaran Pausat. Saya jelaskan Pak, supaya jelas anak pemimpin agama. Ini adalah persoalan kita ke depan, Bang. Jangan mengganggu saya dulu. Ya? Jangan diganggu dulu. Setuju? Supaya jamaah ini tahu bagaimana Abuya bertahan dalam goncangan yang diungkapkan dalam puisi tadi oleh ibunda-ibunda kami. Itulah ungkapan perjuangan. Dalam Kementerian Agama disampaikan Ketua Kementerian Agama bahwa kami tidak pernah melarang ajaran tauhid tasawuf. Maka semua kekuatan TNI, Polri tidak bisa melarang ajaran tauhid tasawuf ini. Allahu Akbar. Allah. Saya sampaikan ini agar mewakili Kemenak sampai di Jakarta, sampaikan kepada Kementerian Menteri Agama bahwa tauhid tasawuf hadir untuk umat memperbaiki hati manusia. Kami rasa kami tidak perpanjang lagi, tapi kami sampaikan kepada rakyat, kami sampaikan kepada jamaah, itulah perjuangan kita saat ini. Mari kita doakan Abuya sehat dan kita menangkan perdata di pengadilan dan gugatan pidana di Polres di Polres Kota Medan melalui pengadilan nantinya. Dan kami sampaikan perjuangan ini Bapak dan Ibu tidak hanya dengan tenaga, perjuangan ini tidak hanya dengan waktu, tapi nanti dalam selesai kegiatan ini atau sebelum kegiatan ini, salamlah Abuya dan panitia, jangan lupa sisihkan untuk dana perjuangan kita. Setuju? Apalagi pondok pesantren kita lagi tumpah saat ini. Kami rasa barang siapa memberi, Allah akan menggantikan berlipat ganda.
Amin ya rabbal. Demikian Abuya, tugas saya sebagai panglima telah dilaksanakan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini bukan pertanyaannya tapi penyampaian. Selanjutnya kita serahkan kepada, mohon waktunya agak dipersingkat. Ada satu lagi. Ya, pada wali murid satu lagi. Tapi sini. Terima kasih Bapak Abdul Rahdi. Saya jadi pertanyaan saya yaitu kalau kita berzikir la ma'bud biha illallah, apa yang kita lakukan dan bagaimana sikap kita? Kalau kita berzikir la maksud biha illallah, juga apa yang kita lakukan dan juga bagaimana hati kita. Kalau kita berzikir la maujud biha illallah, apa yang kita lakukan dan juga bagaimana keadaan kita. Cuma itu saja pertanyaan barangkali. Terima kasih. Iya, semoga itu menjadi ilmu bagi kita ya, dalam hal zikir itu ya. Lam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ini ayat tentang kalimat thayyibah itu berbuah amal soleh setiap saat ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, apakah kamu tidak memperhatikan tentang kalimat thayyibah ya. Kalimat ibadah yang salah satunya adalah la ilaha ya. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, pohon yang rindang ya. Akarnya tertancap turut dunia, kemudian ranting-rantingnya menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukullaha kullahin, dia membuahkan, menghasilkan buah setiap saat ya. Nah ini bagaimana kita memantapkan kalimat thayyibah ini tadi ya, supaya dia berbuah setiap saat. Apa buahnya? Buahnya adalah amal-amal yang soleh ya, akhlak yang mulia ya. Maka itu la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini perlu kita pelajari, kita hayati dengan penghayatan apa yang disampaikan Abuya tadi ya. Jadi akhlak yang mulia ya. Ya, tergolong akhlak mulia itu menerima tamu dengan baik, itu akhlak yang mulia ya kan. Kan ya. Ya, tadi bisa dinilai sendiri apa yang dikatakan Pak Panglima tadi ya. Kan saya sudah menyebutkan ya ciri-ciri radikalisme itu antara lain apa tadi? Masih tadi 4 tadi. Ya. Intoleran, tidak toleran, tidak menghormati pendapat orang lain atau keyakinan orang lain. Apa lagi? Fanatisme buta. Hanya dia yang salah, orang pasti salah ya. Apalagi yang ketiga, eksklusif. Apa itu eksklusif? Ya, tertutup ya, tertutup ya. Ya, dia hanya bergaul dengan kelompoknya saja. Kalau kelompok ini nggak boleh ya, termasuk beribadah dia nggak mau ya. Kemudian
Yang lebih berbahaya adalah revolusioner, yaitu mengutamakan apa? Kekerasan. Saya pikir itu sudah menjawab ya. Kita bisa nilai semua ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak lagi pertanyaan ya. Karena mohon maaf, ini saya segera pamit semua orang tua abuya saya. Pemberitahuan tadi pesawat dimajukan ya, keberangkatannya ya. Ada WA tadi dari yang mendampingi saya, pesawatnya dimajukan, sehingga artinya kita harus siap-siap ke Medan lebih awal ya, karena dari Medan ya. Jadi mohon izin Prof ya, semuanya kita berangkat setelah ini juga ya. Terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Pada wali menang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muliakan Abuya serta keluarga besar dan juga kepada masyayikh-masyayikh kita, guru-guru kita, dan juga dari Bapak Kemenak, dan juga ada Prof ya, yang saya kagumi ya. Jadi baiklah, saya mengutip satu hadis qudsi. Jadi insan itu rahasia kepada Allah, dan aku rahasia insan. Insan itu sifatku, sifatku adalah aku. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kapan insan itu rahasia Allah, dan kapan Allah itu rahasia insan, dan kapan insan itu sifat Allah, dan juga kapan sifat itulah aku. Jadi mungkin ini saja pertanyaan. Di dalam hadis qudsi dikatakan insan itu rahasia Allah dan Allah. Karena saya melihat banyak gagal paham pada saat Syekh Abdul Karim Al-Jili menyampaikan Qul Huwallahu Ahad. Jadi Abuya membenarkan Syekh Abdul Karim Al-Jili disesatkan, tapi banyak yang diam. Tapi saya kagum kepada Prof. Beliau berani menyampaikan kebenaran, membantu perjuangan hak, sehingga beliau menjadi juru kunci saksi di Pengadilan Negeri Medan. Jadi sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan apa ihsan? Insan ya, insan. Perasaan saya sudah pamit tadi ya ditanya. Baik ya. Kalau kajian bahasa insan itu dari kata nasia katanya. Ya, nasia itu artinya lupa ya. Ya. Kenapa disebut al-insan? Karena kita punya sifat lupa, ya kan? Ya, ibu pernah lupa? Ya, andaikan ibu nggak punya sifat lupa, katanya dia nggak melahirkan untuk kedua kalinya, betul kan? Untung kita lupa ya. Nah, ya. Dan kita akan stres terus, ya. Karena punya utang, ingat terus, maka stres ya. Ya, ya ini kajian ya. Nah, ya. Tadi pagi saya sudah mendengar apa namanya? Kalau dikait dengan Allah, semua adalah milik Allah ya. Semua insan adalah, semua makhluk juga adalah Allah ya. Nah, ini ya kalau kajiannya tasawuf nanti berbeda ya. Ya, nah. Ya insya Allah nanti kita perdalam dengan Abuya itu. Iya. Nah, baik nanti materi profesor ya. Nah, atau profesor mau menambahkan jawabannya? Nanti saja. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, menarik kita pada malam ini, dan selanjutnya
Kita lanjutkan terus. Sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa sholli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil kubur. Allahumma baligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wa nafusu bi dzikri sahibul fadilah wal karamah Buya Imran Wali Al-Khalidi. Pada yang sama-sama kita hormati genap narasumber, ada di sebelah kiri saya ada Bapak Profesor Nelson. Ini orang yang diberi karunia Allah dengan derajat dan pangkat, tapi tidak sebanding dengan orangnya. Jadi beliau ini menjabat rektor 3 kali, terus kemudian bupati 2 kali. Tapi orangnya juga kalau bahasa Jawa itu boten ngawahi. Tidak boten ngawahi itu ya tidak. Ya badannya kecil lah. Ibu yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Juraidi Malhan, kepada Ketua Pimpinan MPTTI Abi Syahal Kastari, para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para wali, dan lebih khusus adalah kepada Panglima dan Gubernur tadi, Sibolga. Kita membayangkan Panglima sudah pas jadi Panglima, tapi Gubernurnya yang belum pas. Kita membayangkan ini tadi Panglima dan Gubernur itu seperti sosok Sayyidina Umar bin Khattab lah kira-kira. Hanya bedanya satu saja, kalau Umar bin Khattab itu kaya raya, kalau yang Panglima ini tidak kaya raya. Para hadirin hadirat yang kami hormati, kami muliakan, wa nafusu bi dzikri, kepada Nyak, kepada Umi. Saya tadi pagi menangis nih Nyak, ketika ada puisi yang dibacakan dari orang tua beliau itu. Saya betul-betul menangis dalam hati. Ini menunjukkan betapa Nyak dan Umi itu adalah sosok perempuan-perempuan yang luar biasa mendampingi Abuya dalam suasana suka maupun duka. Sampai ada pepatah kan, di balik suami yang sukses karena ada doa istri. Betul kan? Ya, tapi jangan diteruskan. Semakin banyak istri, biar tidak tegang. Tapi ini rahasia di balik rahasia. Kalau di Jawa Timur Abuya itu ada guyonan Abuya. Ini guyonan para kiai-kiai. Jadi di Jawa Timur kalau kiai-kiai sudah ketemu itu guyonannya begini. Jadi bibit unggul itu jangan ditanam di satu pot. Paham ya? Paham ya? Paham. Bibit unggul jangan ya. Aku senang semuanya. Artinya apa? Bibit itu jangan ditanam di satu pot. Berarti di banyak. Nah, itu yang bibit unggul. Kalau jenengan kita ini kan bukan bibit unggul, yang bibit unggul adalah Abu ya. Paham ya? Karena itu tadi saya ketika mau pulang nanti Nyak dan Umi, saya akan minta pada istri saya untuk membikinkan puisi seperti yang dibuat oleh Nyak dan Umi nanti. Betapa romantismenya, betapa apa ya? Jadi suasana batin yang demikian rupa ketika Nyak dan Umi membikinkan tadi puisi itu luar biasa. Para hadirin hadirat yang kami hormati,
Sudah ngantuk atau belum? Sudah ya? Sudah atau belum, Bu? Coba kita sholawatan lagi, sholawatan ya. Sebelum kita sama-sama belajar mengaji kepada Abuya, kita sama-sama sholawatan ya. Saya mulai dulu. Muhammadun sayyidun konaini wa sakolaini wal fariqaini min urmin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lam yakalif qatu taha mutlaqan abada wa ma tata'ala azlan bimaka zamani ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana wa fil Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali munfasi maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib qad syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali munfasirin. Alhamdulillah. Para kiai, para bunyai, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama yang ingin saya sampaikan, panjenengan semuanya ketika mengaji kepada Abuya, jadi pada kiai-kiai, ulama-ulama yang lain itu berbeda. Yang dimaksud berbeda itu bagaimana? Ngajinya Abuya itu adalah ngaji untuk tingkatan orang-orang imam. Ini penting untuk kita catat, ya. Jadi jenengan nanti akan terasa semuanya, Bapak Ibu nanti akan terasa. Begitu kemudian Bapak Ibu sering mengaji, sering dididik, sering taklim dengan Abuya, lalu kemudian merasakan mendengarkan tausiah taklim dengan ulama-ulama yang lain, pasti beda. Beda apa boten? Beda. Beda atau tidak? Beda. Beda atau sama? Panjenengan semuanya ngajinya Abu Iman. Jadi duduk ngaji, bukan ngaji Islam lagi, gitu loh. Bukan ngaji Islam lagi, karena itu nanti Abuya akan meningkatkan lagi kepada tingkatan ihsan. Jadi kalau ngaji kepada orang-orang, ulama-ulama seperti Abuya itu, kalau dulu kiai-kiai seperti Abuya, ulama-ulama seperti Abuya di Jawa itu, pertama-tama yang harus disadarkan pada orang-orang itu begini. Ketika ngaji pada itu tidak kita. Kalau tutupan bolpenmu, tutupan kitabmu. Apa maksudnya? Ketika kemudian kita ngaji kepada orang-orang ulama-ulama seperti Abuya, kita masih menggunakan kitab kita, masih menggunakan akal kita, pasti 199 kita akan bertolak belakang dengan Abuya. Nah, sing mantuk niku tukang ngeyelan biasanya. Sing senengane ngeten lho, mantuk-mantuk ngeten lho. Berarti niku tandane niku mengalami ngoten. Mboten salah.
Nggih, proses ngaji-ngaji bangsa tasawuf dalam hal tasawuf itu seperti itu. Jadi ngajinya orang iman berbeda dengan ngajinya orang orang Islam. Nanti kita jelaskan secara panjang lebar. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah ketika kita sudah ngaji kepada orang-orang yang beriman atau ngaji, sebenarnya modal kita hanya satu saja. Apa modal kita itu? Jadi ada salah satu santri ya diskusi dengan saya. Apa modalnya? Modalnya cukup satu, khidmah. Ya, khidmah kepada guru. Hanya satu saja. Tapi ini kalau kemudian kita pecahkan, kita gambarkan, ini panjang luar biasa. Ini luar biasa. Coba jenengan kita semuanya ini. Di dalam pandangan tasawuf, setiap ayat di dalam Al-Quran itu bagi para ulama-ulama tasawuf itu tafsir. Lah kula panjenengan semuanya ketika membaca Al-Quran boro-boro ngerti artinya, ojo meneh kok ngerti rahasia. Contoh nggih, contoh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke. Coba apa artinya ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita artikan secara terjemahan secara bebasnya adalah innallaha, sesungguhnya Allah itu la yughayyiru ma, akan pernah merubah nasib kaum, gitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayo. Panjenengan semuanya ketika menafsirkan Al-Quran itu, ayat itu, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah. Di dalam pandangan ulama-ulama tasawuf itu, ketika ayat itu sebenarnya berhenti di sini loh. Innallaha, terhadap segala keputusan qadha qadariyah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi sayangnya kita semuanya ini yang merubah sendiri terhadap pengertian dalam tasawuf dengan pengertian dalam pandangan orang-orang Islam secara umum. Pak, dengan ngantuk menengi ngantuk apa betul paham? Bu, jadi yang dimaksud itu ayat itu napa wau? Sesungguhnya Allah itu sudah membuat keputusan, ya. Keputusan itulah keputusan yang terbaik bagi Allah. Tetapi sayangnya keputusan itu seringkali kita sendiri mengubah. Paham nggih? Paham mboten? Coba siapa yang punya, pasti di antara kita semuanya ini ada di antara kita. Coba ingat masa lalu kehidupan kita. Panjenengan ngacung. Yang punya cita-cita jadi kiai, yang punya cita-cita jadi ustadz. Loh kok nggak ada yang ngacung ini? Nggak punya cita-cita semua. Coba Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh. Ketika panjenengan semuanya, setiap orang itu pasti punya cita-cita. Ya. Sesungguhnya cita-cita yang ada terbesit dalam pikiran kita sejak awal itu adalah takdir Allah. Tetapi di dalam perjalanannya seringkali kita ini merubah takdir itu sendiri. Kalau sudah panjenengan semuanya yang berubah, jangan salahkan Allah. Artinya begitu, artinya. Paham betul? Paham ya? Jenengan kira-kira itu sudah merubah takdir Allah, itu apa jenengan rubah sendiri atau sesuai dengan ketetapan Allah? Hah? Itu salah satu contoh saja. Seolah-olah ayat Quran tadi begitu jelas artinya.
Tetapi di dalam pandangan orang-orang syariat dengan orang-orang tarekat hakikat sudah berbeda 180 derajat. Yang kedua, kenapa jenengan kan ada satu kata yang paling sering kita ucapkan. Apa itu kata itu? Alhamdulillah. Kira-kira maknanya apa alhamdulillah? Kita ini kan enak, nanti kalau salah biar dibenarkan Abu ya. Enaknya murid itu kan begini. Alhamdulillah itu kira-kira bagi panjenengan semuanya artinya ini kenapa? Satu sisi pasti jenengan mengatakan bahwa yang dimaksud alhamdulillah ya ketika kita ini menerima rezeki, gitu, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu untuk orang umum. Nah, yang lain bagaimana Pak? Yang lain adalah, jadi ketika kita menafsirkan makna alhamdulillah saja, itu ada banyak tafsir yang di kalangan para alim, para ulama, dari jalur para ulama tasawuf. Jadi alhamdulillah tidak secara kaulan ketika panjenengan Bapak Ibu semuanya menerima rezeki, menerima pertolongan dari Allah, biasanya kan mengucapkan alhamdulillah. Itu tingkatan, kalau di dalam ngaji kita, di ngaji tentang iman, itu adalah tingkatan yang paling rendah sendiri. Yang kedua, tingkatan yang kedua bagaimana? Tingkatan yang kedua adalah ketika kita menerima rezeki, menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sebagiannya kita berikan kepada orang lain, itu namanya alhamdulillah. Itu tingkatannya orang apa? Bu. Jadi makna alhamdulillah itu setidak-tidaknya itu tadi ada tiga tingkatan tadi. Karena itu ada syukur, ada bersyukur, dan ada mensyukuri. Selama ini coba Kak, jenengan ketika mengartikan alhamdulillah itu ya sudah, ketika kita ini mendapatkan nikmat, kita ini mendapatkan rezeki, kita mendapatkan pangkat, derajat, lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Lah, ada tingkatan yang bersyukur tadi, mensyukuri tadi. Ini tingkatan orang-orang yang biasanya menjumlatul khawas. Ya contohnya itu seperti Abuya lah. Tingkatan alhamdulillah yang ketiga itu bagaimana? Ketika kita mendapatkan nikmat seperti ini, rezeki, uang dan lain sebagainya, tidak kita ambil sedikit pun, lalu uang ini atau rezeki ini kita bagikan kepada orang-orang mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerimanya. Ini wujud mensyukuri kita. Ada tingkatan lagi. Makna alhamdulillah ini yang bagi ahli tirakat, ahli tasawuf yang lebih luar biasa. Apa yang dimaksud dengan alhamdulillah? Bismillah walhamdulillah wal khairu wasarru bimasyiatillah. Ayo Bu, jenengan kira